Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG, ya tadi kan sempat naik ke area resisten ya, kurang lebihnya di harga 6.832, tapi ya memang at the end ya masih menguat ya, masih menguat meskipun tadi sempat turun kurang lebih ya cukup dalam ya. Ini kan ada gap di sini sampai segitunya tadi. Ya koreksinya memang sampai segitunya 3%. Nah, untuk GSG sendiri masih mengarah turun, masih belum ada indikasi terjadinya reversal. Jadi untuk market cap yang besar bisa wait and see terlebih dahulu. Kita next, di sini ada saham Pegas. Untuk Pegas closing di 15.15 dengan persentase plus 4,48%. Menurut saya Pegas masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga, dan bila memang Pegas masih bisa bertahan di atas 1.500 apalagi bisa menembus 15.35 resistennya, kemungkinan besar Pegas berpotensi untuk lanjut naik lagi menuju 16.25 ya, resisten selanjutnya, dan secara momentum juga masih bagus. Oke, kita next, di sini ada saham PTBA. Untuk PTBA closing ditutup dengan minus 2,9% di harga 3.660, dan juga Pegas ini masih bisa bertahan, close-nya tetap di area support 3620. Ya, secara stokastik hati-hati ya. Di sini kalau memang terjadinya dead cross berarti momentumnya masih kurang bagus dan berpotensi untuk terjadinya koreksi kembali. Target koreksi ada area demand di 3380 hingga 3450. Namun secara tren besar PTBA masih strong uptrend sih. Kalau memang dia koreksi semua menembus EMA 34 garis oranye, kemungkinan untuk retest di EMA 90 kembali. Kita next, di sini ada saham Antam. Untuk Antam closing di 2420 dengan persentase min 4,35%. Oke, untuk Antam banyak faktor yang bisa kita pertimbangkan. Berhubung Antam juga sudah naik terlalu banyak ya. Dan ya waktunya turun ya seperti ini. Ini kan membentuk polarizing wedge, dan untuk Antam ya sedikit berat ya kalau sudah dapat di harga pucuk-pucuk gini ya, termasuk saya korbannya ya. Tapi untuk Antam ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, bahwa ini memang secara stokastik ya memang kelihatannya dead cross dan potensinya melemah. Tapi ada area demand di kotak ungu 2330 hingga 2400 ya. Ini merupakan area demand, dan kalau memang semuanya ini di break, ada harapan kita terakhir di area support 2250, kita harus averaging semua. Kita harus keluarkan modal semua untuk averaging down biar harga average kita turun ya, karena ini peluang terakhir kita. Kalau ini sampai di break kita perlu exit. Dan juga selain itu ada Antam, di sini ada gap di atas yang dimana ini perlu diangkat naik untuk menutupi gap tersebut. Seharusnya cepat atau lambat bisa ditutupi. Oke ya. Kita next, di sini ada saham BBTN. BBTN closing di 1.700 dengan persentase min 1,16%. Tadi untuk BBTN juga sempat di bawah turun, tapi ya closingnya menguat ya. Apakah ada indikasi terjadinya pembalikan arah? We'll see, karena ini membuat rejection di area demand 1660 hingga 1700 kan masih membuat rejection. Tapi kalau memang ini belum terjadinya golden crossing, ya sebaiknya wait and see ya. Kalau stokastiknya sudah golden crossing baru bisa entry untuk BTN. As long bertahan di atas 1660 boleh di hold, targetnya 1790. Next, di sini ada saham BJBR. BJBR closing di 1435 dengan persentase 0,0%, sementara juga ya ini baru dead cross ya baru-baru ini, minus 2%.
masih bisa bertahan di atas EMA 90, which is good untuk BCPR. Tapi kalau dia semuanya break EMA 90, tapi masih bisa bertahan di atas 1395 atau 1400, ya nggak apa-apa, di hold saja ya untuk BCPR. Ya kuncinya sih bertahan di atas support ya. Untuk target take profit ya bisa ditentukan sendiri. Ini ada area demand ya, kalau saya lihat ya, 1395 hingga 1410, ini area demand. Jadi bisa diperhatikan lebih lanjut untuk BCPR. Kita next, di sini ada saham Indi. Oke, untuk Indi closing di 7525 dengan persentase min 0,99%. Tadi juga untuk Indi openingnya saja sudah di bawah turun, tapi terakhir menguat ya. Terakhir menguat 3,79%. Dan untuk ini masih bisa mempertahankan posisinya, kurang lebih ya tadi di bawah turun untuk retest mungkin ya di 7.300. Tapi untuk lebih safe lagi, karena juga ada gap di atas, tunggu harga lebih murah ya. Ini strategi kita. Ini ada support yang kuat sekali di 6.600 tuh, kuat sekali ya. Dan kalau memang semuanya turun sampai di sini, sudah kita masuk saja, karena ada bahan pertimbangan di sini, gap di atas harus ditutupi, yang dimana harganya harus diangkat naik. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham MNCN. Sorry, ini BBCA ya. Sorry. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Indi. Sorry. Oke, untuk Indi, closing di 2490 dengan persentase min 5,68%. Kelihatannya di sini sudah dead cross ya. Nih, sudah kelihatan ya dead cross, tipis tapi. Dan kalau memang seumpamanya Indi dead cross sama kejadian seperti Antam dan kawan-kawannya, mungkin targetnya bisa jadi di EMA 90 atau ada area classic support di 2330. Itu mungkin target koreksinya di sana ya. Apalagi kalau memang dia sudah berhasil menembus 2470, berarti sudah ada potensi besar untuk lanjut turun lagi. Untuk ini sementara momentumnya masih kurang baik ya. Kita lanjut, di sini ada saham MNCN. MNCN closing di 960 dengan persentase plus 1,05%. Dan memang untuk MNCN juga, ya ini golden crossing ya, sudah kelihatan golden crossing. Apakah akan terjadinya reversal? Perhatikan saja, kalau dia memang sudah menembus trend line, baru bisa spekulatif entry. Ya, 960. Kalau memang dia sudah menembus trend line, baru kita bisa spekulatif entry. Gitu saja untuk MNCN ya. Tapi ya bertahan di atas 90 ini juga menjadi bahan pertimbangan yang cukup bagus ya. Nggak apa-apa sih, di-hold saja untuk MNCN. Kita next, di sini ada saham TIMS. Untuk TIMS hari ini kan koreksi cukup dalam ya. Tadi Tima, Antam, India kan koreksinya cukup dalam tuh. Untuk TIMS closing di 1.700 ya dalam minus 4%. Ada gap di sini ya, gap 1, gap 2, ada gap di atas banyak. Dan untuk ditutup ya harus diangkat naik. Ya mau nggak mau harus diangkat naik. Dan apakah sementara waktu untuk TIMS ini masih mengarah turun? Ya kita lihat saja. Ya, kalau menurut saya masih mengarah turun, target support di 1645 atau enggak kalau ditembus ya lanjut turun lagi ke 1570, tapi seharusnya masih ada peluang untuk naik ya. Saya tegaskan, seharusnya masih ada peluang untuk naik. Jadi kita tunggu momentum saja, kita serok lagi di bawah, kita averaging down kalau memang masih punya barang di atas, dan semoga saja kita bisa menikmati cuannya bersama. Oke, kita next, di sini ada saham BBRI. Untuk BBRI closing di 4530 dengan persentase 0,0%, sementara untuk BBRI juga membuat gap ya di area 4760 hingga 4860, ini ada gap ya. Ada gap yang dimana harus ditutupi dan harganya harus diangkat naik untuk menutupinya. Untuk BBRI ya masih bertahan di atas area demand 4.400 hingga 4.500. Kalau memang kondisi IHSG kita kurang mendukung ya mau gimana lagi, pasti BBRI juga mengikuti dengan pergerakan IHSG. Ya, jadi untuk BBRI demikian. Kita next, di sini ada saham MLPL. Untuk MLPL closing di 183 dengan persentase min 3,17%. Nah, gini ya untuk MLPL, ini satu kunci saja dan harus diperhatikan, didengarkan baik-baik ya. Oke, untuk MLPL kuncinya cuma satu. Kuncinya cuma satu. Selama MLPL bertahan di atas 179, boleh di-hold ya. Nilai closing, harga closing, kalau masih bisa bertahan di atas 179, boleh di-hold. Tapi kalau memang closingnya sudah di bawah 179, ya mau nggak mau kita harus exit. Dan gimana strategi kita, ya tunggu saja kalau ada swing low valid, baru kita bisa averaging down atau buyback. Kita next, di sini ada saham TAPG.
AG closing di 665 dengan persentase min 4,32%. Sementara kalau saya lihat ya ini masih strong fase sideways ya. Ya masih sideways ini. Kalau menurut saya sih kalau dia nggak berhasil break 700 ya berarti ada potensi untuk terjadinya pelemahan harga kembali. Ini target support di 630. Kalau dia break 630 lanjut turun lagi ke 555 hingga 580 ya. Jadi untuk TAPG masih sideways saja. Kita next di sini ada saham SCML. Oke. Nah, ya kita telat nih ya. Posisi kita terlambat. Oke. Saya sangat disayangkan ya sebenarnya ya. 222. Ini area beli kita di grup premium ya. Tapi ya terlambat. Ya terlambat. Untuk SMA ini kan sudah berhasil retest ya di support 222 dan menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga karena ya terlihat di sini ada perlawanan demand. Dan untuk SMA nggak apa-apa di hold ya, targetnya di 252 seharusnya masih bisa kecapai ini. Easy ya lah, kalau mau kecapai 252 ini easy. Jadi boleh di close saja untuk SMA. Kita next di sini ada saham SMBR. Nah, untuk SMGR kan kemarin turun tuh, tapi hari ini ya juga di closingnya netral. Dan untuk SMGR sendiri, area supportnya di 6.000 ya, titik psikologis. Kalau memang dia masih ranging-ranging di sana sih nggak ada masalah. Tapi yang menjadi problem di sini stokastik slow-nya di sini kelihatan dead cross ya, jadi kurang bagus potensinya. Kalau dia bertahan di atas 6.000 dan berhasil menembus neckline sini, ada potensi lanjut naik lagi ke 6.925. Jadi diperhatikan dahulu, bisa dipantau. Kuncinya di support 6.000. Kita next di sini ada saham Akra. Akra tuh naik terus. Ini sudah di batas ambang take profit ya kalau saya bilang ya. Ini kan 1.100 merupakan area take profit dari Fibonacci retracement. Nih kalau mau tahu ya, saya kasih lihat. Yang kurang lebih di 1.100-an. Ya, 1.100. Kalau memang dia berhasil tembus 1.100 ya nggak apa-apa. Tambah muatan saja nggak ada masalah. Targetnya di 1260. 1260 selanjutnya. Jadi untuk Akra segitu dahulu. Kita next di sini ada saham Sema. Sema closing di 258 dengan persentase min 0,77%. Kelihatannya di sini sudah mulai golden crossing nih untuk Sema ya. Dan untuk area supportnya sendiri di harga 252, untuk resistennya di 266 hingga 278. Sumamanya kalau memang Sema masih bisa bertahan di atas 250 ya nggak apa-apa di hold saja karena itu merupakan area support titik psikologisnya. Kita next di sini ada saham SRTG. SRTG closing di 3250 dengan posisi yang kurang mendukung minus 5,8% ya karena juga sudah naik terlalu tinggi. Di mana tujuan dari SRTG menurut saya kemungkinan besar dia mengincar untuk retest kembali di area MA90 atau enggak sebelum MA90 ada lagi di daerah 3120. Ya, tapi ya, semoga saja enggak segitu dalamnya. Kita masih bisa lihat lagi dari segi Fibonacci retracement. Yes, memang di arah sini sih 3120 itu harusnya akan terjadinya rejection ya. Nah, gunakan momentum itu ya, sudah saya berikan key-nya ya, jadi bisa digunakan baik-baik. Kita next di sini ada saham ERA. ERA closing di 505 dengan persentase min 0,98%. Nah, sementara ERA ini ya, saya beritahu bahwa area support 500 ini menurut bagi era ini sangat kuat ya. Area 500 ini sangat kuat yang dimana kalau mau ditembus ini harus dengan force yang besar. Kalau force kecil-kecil, volume kecil nggak bisa untuk menembus 500 ini, sangat susah. Ya, banyak penjaganya. Jadi untuk era kuncinya kalau dia sudah jatuh dengan force yang besar, break area support 500 baru bisa exit. Tapi kalau memang masih bisa bertahan nggak apa-apa, di hold saja karena masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga. Kita next di sini ada saham Telkom. Telkom hari ini closing di 4340 ya ditutupnya sih hijau ya kalau saya lihat ya dan dia berhasil retest di area demand 4040 hingga 4170 untuk area resistennya di 4540. Nah, kuncinya seperti ini ya untuk Telkom kalau memang dia terjadinya golden crossing baru bisa nyicil. Tapi kalau memang keadaannya masih belum jelas, belum ada momentum yang baik, ya kita bisa wait and see. Menurut saya untuk Telkom kondisinya masih oke, tapi kita perlu konfirmasi lagi dari segi momentum stokastik slow-nya. Next di sini ada saham MTEK.
Anta closing di 2.600 dengan persentase min 6,81% nih. Saking menurut saya foreign ya yang paling banyak distribusi dan membuat gap ya, di sini ada gap nih, gap besar nih di harga 2690 hingga 2790 ini ada gap yang dimana perlu ditutup terlebih dahulu ya. Perlu ditutup terlebih dahulu. Untuk area support terdekat tetap di 2460. Ini support kuat ya. Kemungkinan kalau dia jatuh ya targetnya di area sini. Next di sini ada saham Toys. Toys closing di 132 dengan persentase min 4,35%. Secara teknikal ya yang bagusnya hanya di segi momentum ini kelihatannya sudah mulai golden crossing, which is kalau golden crossing ya bagus. Nah, kalau memang kejadian seperti ini, saya nggak bisa terlalu banyak bicara mengenai teknikal atau faktor dari segi teknikal. Kita coba cek dulu dari segi bandarmologi. Yang paling banyak akum ada YP, CC, dan CP, rata-rata 130, 131, 133. Yang distribusi ada DH, ZP, dan PD, dengan rata-rata 129, 132, dan 131. Ya, jadi untuk Toys, gitu dahulu. Kita next, di sini ada saham ASA. ASA closing di 2.220 dengan persentase min 6,72%. Nah, gini ya, untuk ASA, bagaimana strategi kita? Perhatikan ya, di sini ada gap di area 2280 ya, 2280 di mana incaran yang tepat untuk kita beli ASA versi saya 2110 ini merupakan area yang bagus sih kalau mau entry lagi atau mau buyback lagi juga boleh ya, juga boleh sih kalau mau entry lagi itu oke lah kalau mau entry di sana, atau bisa lagi di 2050 nih untuk lebih tepatnya di sini 2000 lah, 2000 ya, 2000. Nah, itu titik psikologis kuat itu. Jadi yang mau buyback bisa wait and see, kalau dia golden crossing baru bisa entry. Next di sini ada saham Mika. Mika closing di 2490 dengan persentase plus 1,63%, nggak usah rumit-rumit garisnya. Ya, nggak usah rumit-rumit. Saya gunakan Fibonacci retracement saja, simple, praktis, dan efektif. Nah, perhatikan di sini. Untuk Mika, sudah kelihatan golden crossing. Volume juga volatil sekali. Dan untuk Mika, menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga, apalagi didukung dengan closing price di atas 590. Ini targetnya cukup oke ya, kalau dia memang bisa mantul di area 0,5, ini targetnya cukup besar. Tapi sekarang untuk Mika, strategi kita lihat apakah ada terjadinya swing low valid atau enggak. Kalau memang ada swing low valid, ya nggak apa-apa, di hold saja. Nanti targetnya kurang lebih di titik psikologis 3.000 lah. Tuh, 3.000 ya. Jadi untuk Mika segitu dahulu. Kita next, di sini ada saham Wins. Wins closing di 145 dengan persentase min 3,33%. Sementara waktu untuk Wins ya masih mengarah turun ya, belum ada indikasi terjadinya swing low valid. Nah, strateginya kalau memang Wins sudah berhasil membentuk swing low valid baru bisa entry. Tapi kalau memang belum ada swing low valid, bisa wait and see. Ya, bisa wait and see ya untuk Wins. Ini support juga bisa sih. Support 117 ada lagi di sini. 136 itu support ya. 36 ada lagi resisten di 155. Jadi untuk Wins gitu dahulu. Kita next di sini ada saham CSRA. Untuk CSRA hari ini closing di 690 dengan persentase min 1,43%. Kelihatannya di sini secara momentum sudah mulai dead crossing ya. Tapi untuk area supportnya sendiri di harga 685 itu merupakan area support. Dia juga berhasil retest. Menurut saya potensinya masih bagus untuk CSRA. Selama bertahan di atas 590 boleh di hold ya untuk CSRA. Target resisten di 820 atau resisten terdekatnya juga bisa di harga 740. Next di sini ada saham PSSI. PSSI closing di 730 dengan persentase plus 8,96%. Kalau seperti ini kejadiannya, kita coba cek dulu dari broker summary, karena ya secara teknikal itu kan naik terus ya, mau dikejar resisten yang bagaimana. PSSI, nih perhatikan ya, CC, BQ, dan YP yang paling banyak akumulasi dengan rata-rata 700, 683, dan 698. Dan untuk resistennya ada, dan untuk distributornya ada SS, SQ, dan BK ya, perhatikan di sini rata-ratanya. Jadi untuk PSSI mungkin segitu dahulu untuk perdagangan hari ini. Next di sini ada saham SSP.
SSP closing di 306 dengan persentase min 1,29%. Dia juga sudah berhasil menembus area support kuatnya di harga 348 ini sudah berhasil ditembus. Lalu ada lagi di area 332 berhasil ditembus lagi. Mau sampai kapan ditembus lagi ya? Jadi itu pertanyaannya. Untuk SSP kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 280 nggak apa-apa lah, di hold saja. Tapi kan 280 terlalu jaraknya kan terlalu jauh ke Mayer. Nah, perhatikan saja ini ada area support terdekat di harga 304. Jadi kalau memang closingnya masih bisa bertahan di atas 304, ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang sudah break 304, ya baru bisa exit ya. Baru bisa exit. Tapi kalau memang bertahan, ya nggak apa-apa di hold, targetnya di 332, dan selanjutnya di 348. Ini turunnya sudah cukup dalam. Dan menurut saya sudah dalam fase downtrend ya. Next, di sini ada saham Becap. Becap ya closing di 202 ya. Menurut saya untuk Becap ini secara stokastik masih mengarah naik selama dia masih ranging-ranging di EMA 90 ya boleh di hold. Target resisten di 228 nih ada swing, ada peak-peak di sini ya. Itu target resisten nih ada lagi. Nah, perhatikan saja selama bertahan di atas garis hitam atau masih ranging-ranging di arah sana boleh di hold. Untuk Becap volume masih menurun ya kurang bagus kalau intensitas dari volume masih belum naik. Next ada saham ADMR. ADMR closing di 2460. Nah, ini atur di bawah ya, sedikit mengkhawatirkan untuk kondisi ADMR karena ya ini juga sudah berhasil menembus konfirmasi di EMA 21-nya. Apakah ada harapan lagi? Kita bisa tunggu saja di EMA 34-nya. Kalau dia membuat rejection, baru kita bisa buyback again. Nah, di sini ya lihat ya di garis EMA 34-nya itu di harga 2.317 dan secara stokastik memang kelihatannya sudah mulai dead cross. Kalau memang dia koreksi dan bisa membuat rejection di EMA 34, it's okay, di hold saja nggak ada masalah karena masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 3140. Next di sini ada saham Palm. Untuk Palm closing di 835 dengan persentase min 2,34%. Secara stokastik memang kelihatannya sudah mulai dead crossing ya. Dan untuk Palm sendiri area support 800 hingga 840 itu merupakan area demand dan untuk resistennya di 945. Nah, untuk Palm masih bisa bertahan di atas 90, boleh di hold saja, nggak ada masalah. Kita next di sini ada saham BBNI. BBNI closing di 8.900 dan ada gap ya. Untuk BBNI ada gap di harga 9.000 hingga 9.150. Ini ada gap yang dimana kemungkinan besar dalam minggu ini seharusnya bisa ditutupi ya. Dan saya nggak tahu apakah lanjut continuation downtrend atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas mungkin kemungkinan besar BBNI akan retest di EMA 90-nya. Jadi untuk BBNI yang bisa exit, segera exit ya. Mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.